Halo, selamat datang di Caratronik Channel. Kali ini kita akan bahas mengenai cara analisa market menggunakan technical analisa menggunakan indikator dari yang sudah ada di aplikasi MetaTrader. Nah, ini adalah tampilan dari MetaTrader ya. MetaTrader itu ada dua jenis. Ada MetaTrader 4, ada MetaTrader 5 ya. Ini adalah MetaTrader 5 ya. Jadi banyak fitur yang tidak ada di MetaTrader 4 itu ada di MetaTrader 5. Nah, MetaTrader 5 itu bisa menggunakan banyak fitur-fitur yang lebih lengkap ya ketimbang MetaTrader 4 ya. Jadi sesama MetaTrader cuma lebih update dari MetaTrader 4. Nah, kita nggak akan bahas tentang MetaTrader, nanti kita akan bahas khusus terkait dengan MetaTrader untuk mencari perbedaan di MetaTrader 5 dan MetaTrader 4. Jadi kalau kita trading biasanya menggunakan sebuah aplikasi atau terminal untuk kita trading ya. Jadi bisa menggunakan web terminal ya, berbasis web, jadi tidak ada aplikasi, atau berbasis aplikasi ya. Ada bisa menggunakan, salah satunya adalah yang paling populer itu adalah MetaTrader ya. Kemudian juga ada yang namanya CTrader ya, CTrader. Jadi ada juga TradingView ya. Nah, ini yang kita bahas adalah MetaTrader 5 ya. Nah, di MetaTrader 5 itu sebenarnya di MetaTrader 4 juga sama. Jadi ada menu File, View, Insert, Chart, kemudian Tools, Windows, and Help. Nah, cuma berbedanya di fitur-fitur tambahan yang tidak ada di MetaTrader. Nah, ini sekarang kita akan menganalisa market XAU USD ya. Jadi XAU USD itu adalah emas ya. Jadi gold dibandingkan difirekan dengan USD. Nah, emas dan XAU ini ya. Jadi kalau kita lihat di time frame yang lebih besar di daily ya, itu kemarin mencapai titik all time high ya. Jadi definisi all time high adalah dia ngebreak dari harga tertinggi sebelumnya. Jadi ini di tahun 2000, kemudian di tahun 2021, kemudian tahun 2023, kemudian dia ngebreak ya, koreksi, kemudian dia tahun 2024 itu melesat jauh ya ketika Israel menyerang Palestina ya. Nah, itu melesat jauh sampai tertinggi di 2420 atau 30 ya. Nah, kemudian dia sekarang masih fase koreksi ya. Nah, saya jelaskan beberapa indikator bisa kita gunakan untuk menganalisis market. Nah, yang saya jelaskan hari ini adalah indikator tren ya. Jadi indikator tren. Jadi dalam indikator tren itu banyak sekali. Ada tip mode average, moving average, kemudian average direction movement index ya, average direction movement index builder, Bollinger Band, kemudian ada fraktal, ada Ichimoku, Kinkyōhyō, moving average, parabolic SAR, standard deviation ya. Jadi banyak sekali di sini semua adalah analisa untuk mengetahui tren ya. Jadi untuk strategi yang paling sering digunakan, yang paling populer di semua trader itu adalah moving average atau rata-rata, nilai rata-rata ya. Jadi moving average itu adalah nilai rata-rata satu periode grafik ya. Jadi kalau kita candlesticknya adalah daily, maka kita harus menghitung periode jumlah candle ya. Jadi misalnya moving average 100 artinya adalah itu nilai rata-rata selama 100 candlestick sebelumnya ya. Jadi seperti itu. Nah, sebelum mungkin membahas tentang apa itu strateginya, mungkin kalian belum paham tentang candlestick. Nah, candlestick ini adalah grafik candlestick ya. Jadi grafik candlestick itu ada body, ada wick, yang ini adalah ekor panjang, wick namanya. Kemudian dua ekor bawah ya. Nah, candlestick itu ya, memiliki empat nilai harga ya. Di sini di bawah ya, di bawah tertera. Jadi di bawah di sini ya. Jadi ketika kita ini kan di sini ada open ya. Jadi ada harga open, ada harga high, ada harga low, ada harga close ya. Jadi harga open adalah ketika
market dibuka pertama kali. Nah ini ya, jadi ketika harga open itu adalah harga ketika dia open ya. Ini kan tanggal 24 Maret gitu ya. Jadi dia dibuka pertama kali, pasar buka, itu disebut dengan harga open ya. Kemudian dia akan mencapai harga tertinggi, high ya, itu adalah harga tertinggi. Harga tertinggi di hari itu tanggal 24 Maret 2024 itu langsung nominal 2236. Kemudian ada harga low, itu artinya harga terendah ya dari hari itu, dan ada harga close yang ketika penutupan market ya. Walaupun pasar buka 24 jam, itu ada jeda close dan open itu sekitar 1 jam ya. Jadi makanya ada tetap ada harga open dan harga close ya. Nah ini candlestick yang warna hijau disebut dengan warna hijau itu adalah bullish, pergerakan harganya naik gitu ya. Dari harga open sampai close itu dia naik. Di sini opennya di bawah, close-nya di atas. Nah sehingga itu disebut dengan candlestick bullish. Kalau candlestick bearish itu adalah dari atas ke bawah ya. Jadi opennya lebih tinggi di atas, kemudian close-nya di bawah. Kemudian harga high ya harga tertinggi, kalau low harga terendah. Jadi ini salah satu contohnya. Di sebagian ini adalah harga apa namanya, harga open ya. Ya mungkin. Nah di sini adalah harga open, ini harga ini ada harga open di bawah kalau candlestick bullish. Ini harga close, kemudian ini harga tertinggi, di sini adalah harga terendah ya. Nah itu nanti kita akan bahas khusus tentang candlestick ya. Nanti ini kita bahas dulu tentang indikator moving average. Nah caranya adalah pertama kita menuju ke menu insight, kemudian indikator, kemudian menuju ke trend. Nah ini cari moving average. Nah moving average ini ada periode. Periode itu artinya berapa candle ke belakang. Kalau periode 10 artinya dia candlestick 10 candlestick ke belakang ya. Jadi seperti itu. Kemudian metodenya itu ada metode simple, eksponensial, ada smooth, ada linear wedge. Ini sebenarnya adalah materi, ada ilmu dasarnya adalah statistik matematika ya. Jadi kalau moving average sederhana adalah nilai rata-rata sederhana. Kalau eksponensial adalah nilai rata-rata pangkat ya, masing-masing angka dipangkatkan kemudian dirata-ratakan. Jadi seperti itu. Linear juga membentuk garis linear, kemudian smooth lebih lembut lagi. Yang paling sering digunakan dua ini, simple dan eksponensial ya. Ini untuk mengetahui tren ya. Jadi periode boleh berapa saja, mau 100, mau 200, mau 50, mau 20 ya. Nah, cuma yang paling sering digunakan adalah crossing antara 50 20 50 ya, crossing MA 50 20 ya. Nah, ini saya contohkan misalnya periode 20 kita buat dulu, kemudian kita ke metodenya simple, kemudian apply to close. Artinya apply to close itu artinya metode analisa moving average atau rata-rata yang dihitung adalah harga close. Kan tadi saya jelaskan ada 4 harga, ada open, ada close, high, ada low ya. Jadi di sini ya ada open, close, high, low, kemudian median, typical price, weekend and close ya. Jadi itu bisa dipakai ya. Maka saya di sini yang paling sering digunakan adalah harga close sebagai menghitung nilai rata-ratanya ya. Kemudian kita buat dulu yang warna merah untuk periode 20. Nah ini level, jadi kita nggak usah diisi. Kemudian visualization ya, show in data window or time frame. Or time frame artinya jadi bisa terlihat di semua time frame gitu ya. Nah kalau sudah kita tinggal klik OK ya. Nah ini dia. Jadi garis ini adalah nilai rata-rata harga close suatu harga selama 20 periode ya. Nah ini kan daily ya, ini week daily ya. Daily jadi 20 itu artinya dari ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi dihitung rata-rata harga close-nya dari di sini sampai ke sini, ke belakang 20 periode. Nah itu artinya moving average 20. Nah kemudian kita sandingkan dengan salah satu lagi moving average yang 50 ya, moving average yang 50. Kita ketik di sini 50. Kemudian ini metode simple, kita warnanya rubah menjadi biru misalnya. Boleh warna apa saja. Kemudian kita taruh di visualisasi semua all time frame ya. Kemudian kita klik OK ya. Nah, ini dia yang moving average rata-rata dengan 50 periode ya.
Nah, di sini ada daerah yang bersinggungan ya. Jadi kita manfaatkan daerah area persinggungan ini sebagai momentum untuk entry ya, momentum untuk entry. Nah, cuma kelemahan dari moving average ini adalah lebih dulu harga berjalan ketimbang terjadi singgungan atau terjadi crossing line ya. Ini crossing line, jadi dua garis yang berseberangan. Nah, selama belum terjadi crossing line, kita jangan pernah entry. Jadi seperti itu prinsipnya dalam analisa menggunakan moving average. Moving average biasanya digunakan untuk menganalisa tren ya. Nah, ini adalah time frame ya, ini time frame 1 menit, artinya satu candlestick ini open sampai close itu selama 1 menit, open sampai close 1 menit gitu artinya ya. Kemudian 5 menit open sampai close 5 menit ya. Kalau 15 berarti open sampai close 15 menit, 30 menit berarti open sampai close itu 30 menit. Jadi sampai di sini ada 1 bulan ya. Terlihat open sampai akhir 1 bulan. Jadi seperti itu. Kemudian karena kini di sini ditampilkan di semua time frame, jadi semua time frame terlihat. Nah, cuma kita bisa melihat di sini bahwa di time frame yang berbeda karakter gininya juga berbeda, garisnya berbeda. Misalnya contoh, time frame H1 sudah crossing ke bawah kemudian naik lagi ya. Jadi lebih kalau menggunakan analisa moving average, crossing line itu tidak disarankan di time frame 1 menit karena cepat sekali proses terjadinya crossing ya. Kita bisa flashback, nah di sini dia crossing up ya, kemudian naik. Nah, kalau crossing yang kita moving average yang kecil menembus ke atas moving average yang besar, maka kita entry buy. Kalau crossingnya ke bawah yang moving average yang merah yang 20 periode menembus ke bawah periode yang 50 moving average-nya, berarti kita sell. Jadi prinsipnya seperti itu saja. Cuma kita harus tahu waktu yang tepat untuk entry. Kemudian time frame berbeda itu berbeda ya. Nah, paling sering digunakan adalah di time frame 1 jam ya. Memang time frame 1 jam itu agak lama ya. Menggunakan analisa moving average itu akan sangat baik apabila pasar bergerak dalam tren ya. Jadi kalau tren panjang itu kita gunakan analisa moving average, bagus sekali ya. Ya, tapi kalau pasar naik turun nggak jelas seperti ini ya, seperti ini dah. Nah, ini kan kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, cepat sekali prosesnya. Mungkin keburu crossing kita udah lupa untuk entry dan tiba-tiba udah berbalik arah kita ketika kita entry. Nah, itu krusialnya menggunakan metode strategi moving average ya. Nah, makanya harus kadang-kadang hanya digunakan analisa moving average-nya untuk mengetahui arah tren dan di time frame yang besar ya. Nah, ini contohnya. Ketika time frame besar H4 sudah menunjukkan crossing, maka ini membuktikan bahwa harga emas itu sudah mengalami tren penurunan ya. Apalagi semakin gede time frame-nya terjadi crossing, maka itu mengindikasikan tren yang sangat kuat. Apakah tren yang sangat kuat naik atau tren yang sangat kuat turun, atau tren yang sangat bullish atau tren yang sangat bearish gitu ya. Nah, ini contohnya di time frame 1 hari ya. Itu terjadi crossing di hari atau di tanggal 5 Maret ya, 5 Maret, kemudian panjang ceritanya ya, panjang ceritanya naik gitu ya. Kemudian time frame 1 minggu itu jauh lebih dulu, jauh dari bulan Februari 2023 sudah crossing kemudian dia naik tajam ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian juga yang monthly ya, monthly jauh sekali. Jadi dia udah dari tahun 2017 sudah crossing up. Sehingga kalau kita beli dari sini itu udah profitnya berapa ya, kita nggak pernah ngerasa bahwa segitu jauhnya market bergerak. Nah, itu kita tidak usah yang time frame yang besar, kita lihat sampai bulanan dan weekly, cukup dari time frame daily ya. Daily dan H4 yang paling sering. Nah, ini contohnya ya. Dalam entry menggunakan crossing moving average, ini contohnya setelah terjadi crossing. Nah, ini kita bisa lihat grafik lebih dulu turun ketimbang terjadinya crossing ya. Nah, jadi kalau kita tunggu dulu crossing, maka kadang-kadang harga sudah duluan turun gitu ya, sudah duluan turun dan mungkin kita dapat momentumnya di sini ya. Ketika kita nanti sell di sini, kecil sekali dapat profit ya gitu ya. Mending kita tunggu ketika sudah jadi crossing, lebih baik kita tunggu dia menyentuh kembali
area moving average yang lebih tinggi. Ya, ini contohnya di H4 ya, kemudian terjadi crossing. Nah, kita tunggu area harga ini menyentuh kembali moving average 50. Jadi ketika sudah crossing turun, kita cari posisi sell ketika harga ini sudah menyentuh moving average 50. Nah, itu caranya ya. Nah, kita bisa tandai misalnya ini contohnya ya. Nah, jadi di sini kita bisa entry untuk sell ya. Entry untuk sell dengan targetnya adalah ketika harga sudah menyentuh support ya, support resisten itu ya, support itu adalah harga yang sudah di break, kemudian dia mencoba menyentuh lagi dan dia naik lagi ya. Ini contohnya ya. Nah, ini jadi ketika harga turun kemudian dia mantul atau dia naik lagi gitu ya, dari turun kemudian tiba-tiba naik di titik. Nah, itu bisa menjadi titik support, kemudian naik lagi dan kemudian menyentuh area moving average, kemudian dia turun lagi menyentuh. Nah, itu disebut dengan support. Jadi ketika kita nge-sell di sini ketika dia menyentuh area moving average, nah kita bisa TP-nya, take profit-nya ketika dia sudah menyentuh area support. Nah, ini kan di harga ini ya. Jadi nah, ini di harga 2295. Nah, jadi ketika kita sell di sini, untuk stop loss silakan diisi sesuai dengan toleransi kerugian Anda masing-masing, bisa 30 pip, bisa 40 pip, bisa 50 pip. Nah, kemudian TP-nya adalah di area support. Nah, itu seperti itu contohnya dalam menggunakan analisa crossing dua moving average ya. Nah, kemudian kita bisa menuju ke time frame yang lebih kecil ya. Jadi saya rekomendasikan untuk menggunakan crossing itu di time frame H4, H1 dan 30 menit. Ya, itu maksimal sekali 30 menit. Nah, ini contohnya ya. Yang 30 menit. Ketika terjadi crossing ya, crossing ini contohnya crossing, kemudian dia naik lagi udah kena kan. Nah, cuma di sini pasti kena stop loss ya, karena kita mengira dia turun dan terus turun lagi ya. Jadi semakin kecil time frame yang kita gunakan, itu semakin besar kemungkinan kesalahan kita gitu ya. Makanya kalau menggunakan crossing dua moving average, mending gunakan time frame yang besar ya. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian setelah dia naik kena lagi moving average, nah dia crossing up, kemudian kita tunggu dia misalnya menyentuh time frame yang gede, nggak tersentuh, terus tersentuhnya di sini bukan naik malah terus turun ya, crossing down lagi. Nah, ini disebut dengan market yang ranging ya, ranging atau naik turun nggak jelas ya. Kemudian dia turun naik turun, nah seperti itu nggak jelas. Nah, itu ya. Jadi ini juga ya, jadi false risiko kesalahannya besar karena kelemahan dari moving average adalah lebih dulu berjalan marketnya ketimbang dia, karena memang dia menganalisa adalah masa lalu ya. Jadi candlestick sebelum-sebelumnya dianalisa dirata-ratakan gitu ya. Jadi pasti lebih lama untuk ketemu crossingnya. Nah, itu kelemahannya ya. Kalau yang ini contoh 1 jam, ketika udah crossing dia naik ya, karena ini kemudian tiba-tiba ngebreak ke atas dan dia crossing lagi dan dia turun. Jadi lama prosesnya ya. Ini juga sama kayak gitu ya. Nah, itu kelemahan menggunakan moving average ya. Jadi mending kalau mau menggunakan analisa moving average, cari time frame besar ya, kemudian di hold untuk jangka panjang gitu ya. Nah, itu saran saya ya. Kemudian kelemahan kedua adalah time frame yang kecil itu tidak menutup kemungkinan juga bisa dijadikan momentum untuk membeli ya. Jadi seperti ini contohnya ya. Ketika dia naik kita tunggu tersentuh ya, kemudian malah dia bisa naik lagi ya. Jadi sebagai perbandingan saja untuk melihat time frame kecil. Jadi kalau trader yang sudah terbiasa trading biasanya dia jarang menggunakan indikator moving average sebagai entry ya. Moving average biasanya digunakan untuk melihat tren saja, bukan untuk entry karena resiko kesalahannya tinggi. Dan ini kalau di flashback mundur ya, jadi di flashback misalnya 2 tahun 3 tahun itu risk rewardnya memang bagus, tapi
untuk total keuntungan kita tuh kecil ya, kecil sekali gitu ya. Bisa dapat 5%, kadang-kadang 10%. Jadi kecil karena memang fluktuasinya juga banyak ya. Kalau market trend itu kadang-kadang bergerak lurus sesuai dengan tren itu hanya 25%, 75% tuh dia lebih banyak sideways kalau pasar ya. Jadi momentumnya itu lama kita dapatnya. Kalau kali ini contohnya kan lama dapatnya. Tapi begitu kita dapat momentumnya, kayak ini misalnya ini crossing sekali, ini udah kita tunggu-tunggu terus untuk take profitnya gitu ya. Tapi sekali dapat banyak itu intinya ya. Ini juga ketika crossing kemudian dia nyentuh, ini udah panjang dapat ya, dapat trennya. Tapi kalau ketika ranking seperti ini kita kena stop loss terus menerus. Nah, itu kelemahan dari menggunakan crossing moving average. Tapi begitu kena dan lama dapat profit, nah itu bisa tahan lama. Jadi banyak lama kita nunggu, itu keuntungannya. Nah, karena menggunakan indikator itu bisa kita buatkan robotnya ya, robot tradingnya. Jadi menggunakan indikator crossing MA di time frame berapa gitu, bisa diatur di coding di MetaTrader ya. Nah, itu keuntungan menggunakan analisa indikator ya. Nah, ini paling familiar dan paling sering biasanya kalau para trader pemula itu yang paling simpel analisanya adalah menggunakan ini ya, moving average. Nah, kadang-kadang menggunakan juga moving average yang satu moving average ya. Jadi satu. Ini kan 20, misalnya kita delete yang 1, 20, kita gunakan yang 50 saja ya. Ini sederhana juga analisanya menggunakan moving average, satu moving average. Jadi ketika harga ngebreak ke atas ya, ngebreak ke atas gitu, nah kita buy, stop lossnya adalah harga terendah sebelumnya gitu ya. Nah, ini contoh simpelnya ya, ini contoh sederhana di time frame 4 jam ya. Nah, ini ketika harga ngebreak, ini kan ngebreak ya, ngebreak just gitu kan, ngebreak ya. Nah, itu bisa kita langsung open buy atau kita nunggu retest kemudian kita open sell ya. Kita nunggu retest, kita open sell ketika dia ngeretest. Ini kan naik, kemudian dia turun, ngeretest kan, ngeretest jebol dulu ke atas, kemudian tiba-tiba naik lagi. Nah, di sini kita entry lagi. Ketika sudah ngeretest harus jebol, kita tunggu ya. Atau ketika kita jadi candlestick merah kan yang naik ya, candlestick merah yang turun, candlestick hijau yang naik. Jadi kita tunggu ketika dia turun menyentuh garis, terus tunggu candlestick hijau. Nah, ini contohnya di sini ya. Ini contohnya ya. Jadi di sini ketika dia ngebreak, ya kita jangan langsung entry, tapi kita nunggu retest di area ini. Nah, ketika dia retest yang merah ini ya, yang merah, oh yang ini ya. Nah, ini ketika dia sudah di break kemudian dia turun. Nah, kan ini ya candlestick merah terakhir yang nyentuh, kemudian ada candlestick merah yang satu. Nah, kita buy gitu. Kita buy-nya di sini berarti kan di garis, kita isi garis. Kita isi garis horizontal. Nah, jadi kita ngebuy-nya di sini gitu ya. Stop loss-nya di mana? Stop loss-nya adalah di harga terendah sebelumnya. Jadi harga terendah sebelumnya di sini. Jadi kita naruh stop loss-nya di sini gitu. Ya, di sana. Nah, naruh stop loss-nya. Kemudian kita tunggu harga sampai kena stop loss atau kena TP. Nah, kapan TP dilakukan? Itu ketika sebaliknya gitu ya. Kita entry di sini, kemudian TP-nya kapan? Ketika berbalik arah. Ketika berbalik arah dan menembus area moving average ini. Nah, ini contohnya. Ketika berbalik arah dan menembus area ini, close ya. Jadi close yang dilihat. Nah, ini contohnya. Jadi kita nge-close-nya di sini. Nah, ini di sini. Harga close ya. Jadi di sini ya. Jadi ini merah, ini belum nge-close, nah baru disentuh aja dan belum sentuh aja. Kemudian naik lagi, kemudian nge-break lagi ke bawah. Nah, ketika sudah close di bawah dari garis MA50, maka kita close posisi buy-nya gitu ya. Nah, ini bisa dibayangkan berapa pip.
dari di sini sampai ke harga di sini ya. Jadi harga opennya adalah high-nya ini ya di 2179 sampai harga close-nya di harga 2359 ya. Jadi dapat sekitar hampir 1000 pip ya, hampir 1000 pip dapat. Jadi kalau modal 0,1 dapat 1000 dolar ya. Dan ini waktunya lama kita nunggu ya. Jadi kita entry di sini di tanggal hari ya 22 Maret, kemudian nge-close-nya di sini 22 April. Jadi 1 minggu kita nge-hold posisi. Jadi cuma 1 entry dalam 1 bulan ya. Nah, itu enaknya menggunakan trading sangat sederhana menggunakan moving average ya. Ya cuma harus sabar kita nunggu momen-momen kayak gitu. Nah, kayak sekarang kan kita menunggu sell. Ini ketika sudah harga close ya, ini contohnya harga close ke bawah, kemudian kita entry. Nah, ketika nyentuh, ini kan nyentuh ya, nyentuh. Kemudian ini nyentuh tapi belum ada langsung candle bearish. Nah, ini yang nyentuh langsung ada candle bearish. Nah, ini kan break, kita tunggu di nyentuh. Nah, ini ada garis candlestick hijau, artinya nyentuh. Nah, ini contohnya nyentuh hijau di area garis, kemudian dia turun merah. Nah, baru kita entry di sini. Entry di sini. Nah, kita pindahkan garisnya ini. Kita entry di sini. Close-nya di atas ini ya. Harga high setelahnya ya. Kalau buy harga low sebelumnya kita stop loss-nya. Kalau sell kita stop loss-nya di atas dari harga tertinggi sebelumnya. Nah, kan ini tertinggi ini. Sebelumnya kan ini ya. Tadi di atas ini kita entry untuk stop loss-nya ya. Kemudian kapan terakhir di ini kan di close itu jika ya, ini kan belum ya, belum nyentuh. Nanti kita udah sell di sini kan gitu ya. Kita udah sell di sini di 2334 kita sell. Nah, itu TP-nya adalah ketika nanti candle bullish close ya. Candle bullish close. Nah, ini candle hijau close. Close itu artinya dia menusuk kayak gini ya, menusuk di atas ini close-nya gitu, di atas dari garis merah. Ini kan belum ya, kita tunggu aja. Jadi kemungkinannya adalah kena stop loss atau kena TP ya kan gitu ya. Kalau ternyata tiba-tiba ini naik terus ke sini, ya udah kena stop loss kita gitu ya. Tapi kalau dia terus turun, nah boleh kita TP sebagian atau kita tunggu sampai ada pola di mana garis grafik candlestick itu menembus lagi moving average. Nah, jadi seperti itu menggunakan trading menggunakan moving average ya. Jadi simple moving average. Jadi saya sudah 2 strategi saya ceritakan, crossing moving average dan menggunakan 1 moving average 50. Nah, ini silahkan kalian coba sendiri ya, backtest sendiri, mau pakai 50 mau pakai 20. Cuma intinya adalah pertama perhatikan time frame, kemudian semakin kecil periodenya semakin sedikit ada semakin banyak kita entry ya. Semakin besar periode yang kita gunakan semakin sedikit kita entry. Kayak tadi kan 1 bulan hanya 1 entry ya gitu ya, karena time frame-nya juga gede. Jadi semakin gede time frame-nya semakin kecil juga kita semakin efisien kita trading gitu intinya ya. Kalau semakin kecil time frame-nya semakin cepat kita trading banyak, kemudian juga ya namanya semakin banyak trading semakin banyak kemungkinan salah dan kemungkinan benar juga. Artinya semakin banyak kemungkinan profit, kemungkinan rugi juga ya. Jadi sesederhana itu analisa trading menggunakan moving average. Jadi apapun analisa Anda, itu yang penting adalah manajemen resiko. Kemudian yang kedua adalah konsisten dan disiplin ya. Jadi itu yang paling penting, karena kadang-kadang dia nggak puas dengan satu metode, kemudian cari metode yang lain, coba lagi ternyata nggak puas, lagi cari metode yang lain. Karena dalam dunia trading tidak ada metode yang 100% benar, pasti ada rasio salah dan benarnya. Jadi rasio berapa kali rugi dan berapa kali untung, nah itu silahkan dites masing-masing ya. Baik, mungkin itu saja dari penjelasan saya mengenai 2 metode trading menggunakan moving average. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.